Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Mira Justina dan rekan saya Fadlika Nurrahmania Syabana, Putri Ayu Maharani dan Aida Ayu Fitriana akan mempresentasikan tentang dukungan psikologis awal anak. Langsung saja, yang pertama yaitu dukungan psikologis awal atau DPA adalah serangkaian keterampilan sederhana yang dilakukan secara sistematis untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif dari suatu masalah sekaligus menunjang proses pemulihan psikologis anak. Selanjutnya, mengenali dan memberikan perhatian yang bertujuan mengenali dan memenuhi kebutuhan anak yang sedang menghadapi masalah agar merasa aman, nyaman, dan tenang. Ada 3 cara untuk mengenali dan memberikan perhatian kepada anak. Yang pertama yaitu mendengarkan semua yang diceritakan oleh anak, yang kedua menghubungkan, dan yang ketiga mengenali dan memberikan perhatian. Sebagai misal, menanyakan kondisi anak yang diperkirakan mengalami situasi sulit. Yang kedua, mencari tempat yang aman dan nyaman untuk mendengarkan masalah yang dihadapi oleh anak. Tip dasar DPA atau dampingan psikologis anak. Yang pertama, memberikan dukungan sesegera mungkin. Yang kedua, memberikan perhatian pada individu yang membutuhkan. Yang ketiga, selalu bersikap jujur. Yang keempat, tunjukkan dukungan emosional. Yang kelima, dorong anak untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Selanjutnya, DPA bukan usaha yang memaksa anak untuk memberi informasi secara detail mengenai masalah yang dihadapi. DPA bukan terapi atau konseling. DPA bukan tindakan untuk mendiagnosis gangguan psikologis. Yang terakhir, DPA bukan perawatan untuk gangguan psikologis. Langkah inti dampingan psikologis awal. Yang pertama, mengenali dan memberikan perhatian. Yang kedua, mendengarkan, dan yang ketiga, menghubungkan. Selanjutnya, langkah inti dari dampingan psikologis awal. Yang pertama, mengenali dan memberikan perhatian. Yang kedua, mendengarkan. Bertujuan untuk memahami masalah atau situasi sulit yang dihadapi oleh anak. Misalnya, menyimak penjelasan anak yang memerlukan bantuan. Yang kedua, mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang ketiga, menyampaikan kembali cerita anak dengan bahasa yang singkat dan sederhana. Yang keempat, tidak memberikan tanggapan pribadi yang menyakiti, menghakimi, atau menyinggung perasaan. Yang terakhir, untuk mengetahui permasalahan, potensi, dan dukungan sosial yang dimiliki anak dapat mengacu dan dicatat pada formulir catatan asesmen. Yang ketiga yaitu menghubungkan, bertujuan membantu merencanakan tindakan selanjutnya terkait dengan masalah yang dihadapi anak. Sebagai misal, mengenali potensi dan sumber dukungan yang dimiliki anak. Yang kedua, membantu mencari informasi tentang dukungan yang diperlukan. Yang ketiga, menghubungkan dengan sumber dukungan yang dimiliki. Yang keempat, mendampingi proses mengelola masalah sekaligus merencanakan tindakan lanjut. Yang kelima, ketika anak membutuhkan bantuan lebih, dapat diberikan kuesioner kekuatan dan kesulitan pada anak untuk menghubungkan anak pada pihak yang tepat. Selanjutnya, penyelenggaraan dampingan psikologis awal di satuan pendidikan yang bertujuan untuk mengenali masalah anak, mengenali kekuatan dan kelemahan anak. Yang ketiga, mengenali pihak-pihak yang dapat membantu anak. Alat yang dapat digunakan untuk melakukan penyelenggaraan dampingan psikologis anak di satuan pendidikan yaitu kuesioner penilaian diri anak, merupakan salah satu alat bantu yang bisa digunakan untuk mengenali masalah, kekuatan, kelemahan, dan pihak-pihak yang dapat membantu. Langkah yang kedua yaitu pelaksanaan dengan cara perencanaan partisipatif, peningkatan kapasitas, sistem layanan yang berjenjang, dan kampanye DPA. Sebagai contoh, kampanye DPA bisa melalui media sosial, poster, spanduk, majalah dinding, atau media yang lainnya. Langkah yang ketiga ada supervisi yang bertujuan memastikan berjalannya penyelenggaraan DPA di satuan pendidikan. Yang kedua, memastikan bahwa kualitas layanan yang diberikan sesuai dengan prinsip dan standar pemberian DPA.
Yang ketiga, mendampingi satuan pendidikan dalam penyelenggaraan DPA. Yang keempat, mencari solusi masalah dalam penyelenggaraan DPA. Yang kelima, berbagi praktik baik tentang penyelenggaraan DPA. Supervisi bisa dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Keluarga, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kabupaten atau Kota atau mitra yang berkompeten. Langkah yang keempat yaitu pemantauan dan evaluasi. Pemantauan yang pertama memastikan penyelenggaraan sesuai dengan perencanaan. Yang kedua, mempertahankan hal-hal yang sudah sesuai dengan perencanaan. Yang ketiga, memastikan pencatatan kasus terdokumentasi dengan baik atau gambaran tentang anak dan masalah yang dihadapi. Yang selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi penyelenggaraan dan kualitas DPA di satuan pendidikan. Evaluasi yang kedua yaitu evaluasi dilakukan pada pihak yang memberikan maupun penerima DPA. Yang selanjutnya atau langkah yang terakhir, pendampingan dan keberlanjutan. Yang pertama, keberlanjutan menjadi aspek terpenting dalam sebuah program, termasuk dalam penyelenggaraan DPA. Yang kedua, proses pendampingan atau asistensi menjadi faktor yang bisa menguatkan keberlanjutan DPA. Yang ketiga, satuan pendidikan yang sudah mengembangkan DPA diharapkan mampu menyebarluaskan ke satuan pendidikan lain yang ada di sekitarnya. Keterampilan dasar dalam memberikan dampingan psikologis awal. Yang pertama yaitu relaksasi, cara sederhana untuk mengurangi ketegangan dan membuat tubuh lebih nyaman. Yang kedua ada identifikasi dini, yaitu mengenali tanda-tanda anak yang membutuhkan dukungan lebih lanjut. Yang ketiga empati, yaitu kesediaan dan upaya seseorang untuk memahami pemikiran, perasaan, dan usaha orang lain dalam menghadapi masalah atau situasi sulit. Yang terakhir yaitu mendengar aktif, yaitu cara mendengarkan dan menanggapi orang lain yang bertujuan untuk membuat lawan bicara merasa dipahami. Materi yang selanjutnya yaitu hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan dalam mendampingi anak. Yang pertama, memaksa anak untuk menceritakan informasi yang tidak ingin disampaikan. Yang kedua, menilai berdasarkan perasaan atau tindakan yang mereka lakukan. Yang ketiga, memotong pembicaraan ketika mereka sedang bercerita dan mencurahkan perasaannya. Yang keempat, hal yang tidak boleh dilakukan yaitu menghakimi anak dari cerita yang disampaikan baik secara verbal maupun nonverbal. Yang kelima, beranggapan bahwa bantuan yang diberikan pasti ditanggapi positif. Yang keenam, yaitu menggunakan kesempatan menolong untuk memperoleh keuntungan pribadi. Yang selanjutnya, menjanjikan sesuatu yang tidak bisa ditepati. Yang berikutnya, memberikan informasi yang tidak tepat, membesar-besarkan kemampuan atau keahlian yang dimiliki, dan yang terakhir memaksa anak untuk mau menerima pertolongan yang ditawarkan.